Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sidang jemaat GBD Kekeraso, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Mari buka hati, buka suara saudara untuk naikkan pujian yang berkata, layakkan aku Tuhan untuk aku menghampiri tahta-Mu. Layakkan hidupku seterusnya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Layakkan aku hampiri Engkau Tuhan. Haleluya. Layakkan ku hampiri menghampiri tahta-Mu Tuhan hari ini. Kami naikkan pujian kami hanya bagi Engkau. Memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Mari sambil angkat tangan kita kepada Tuhan, nyatakan, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku, basuh hati kami dengan darah yang mulia. Oh, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah kami yang diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tapi untuk itu Tuhan, sebelumnya mari kiranya Engkau akan menguduskan kami. Engkau yang akan menyucikan kami. Layakkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dari awal sampai akhirnya biarlah ibadah kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami benar-benar memuliakan Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Dimanapun kami ada Tuhan mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Kudus melawat kami semua. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini, Allah Roh Kudus bekerja di dalam kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, biarlah kami berlayak untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami semua yang melayani Tuhan, kami ada di dalam urapan Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian yang penuh dengan sukacita. Dengan bertepuk tangan bersama-sama kita bernyanyi, tahukah kau bahwa kau rumah Allah, hidup dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan, bersukacita. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Naikkan pujian ini. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah
Haleluya. dipenuhi dengan kesukaan, Dipenuhi dengan kesucian. dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Haleluya. Tahukah? Bahwa kau rumah Allah. Amin. Tahukah bahwa kau rumah Allah? Amin. Rumah Allah, engkaulah rumah Allah yang kudus. Semuanya dipenuhi. Dipenuhi dengan kesukaan, Dipenuhi dengan kesucian. kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kesukaan, Dipenuhi dengan kesucian. kesucian, oh dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, Bukannya aku lagi, tapi Yesus. Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Amin. Hidup, oh Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus di dalam aku. Yesus dalamku. Hidupku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Semuanya katakan, dia hidup. Hidup, oh Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, oh Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus dalamku. Sama-sama katakan, aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, Amin. dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan. Kami memuliakan Engkau Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Hati kami bergembira karena Engkau. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan. Amin. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, Amin. haleluya, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar. Suci namamu Tuhan. Suci namanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya ajak kita naikkan pujian yang katakan, ku tak dapat hidup tanpa Dia, ku tak sanggup hidup tanpa Engkau Tuhan. Mari biarlah pernyataan itu kita ungkapkan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita naikkan pujian ini, kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau.
Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh katakan, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidup. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Mari dengan sungguh-sungguh lebih lagi katakan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Amin. Tak dapat hidup tanpa Dia. Oh haleluya. Oh, ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Kau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya. Segala hidupku, ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya lagi, Dia sumber segala hidup. Dia sumber segala hidupku. Tak sanggup hidup tanpa Dia. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau beri selama ini. Haleluya. Saatnya kita akan mendengar kembali firman Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita, pendengaran kita, untuk kita terima firman itu. Dialah kebenaran yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu hidup kita hanya bagi Tuhan. Persembahkan seluruh kehidupan ini, kekudusan hidup hanya bagi Tuhan. Mata kita tertuju padanya. Naikkan pujian ini yang berkata, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama. Kalau ku hidup, Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Selama ku hidup. Amin. Kami hanya hidup bagi-Mu. Bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Amin. Kau yang sudah selamatkan kami Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan. dan
Kami mau ikuti kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau saudara mau angkat tangan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Inilah pernyataan kami, Tuhan, kepadamu. Kami hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lagi, kalau ku hidup, Tuhan, hidup kami bahagia bagi Engkau. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Haleluya. Ya, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Biar ini menjadi pengakuan kehidupan kami, ya Tuhan. Janji kami kepada Tuhan, kalau kami hidup bagi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Setiap puji-pujian yang kami naikkan, kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terus ajar kami untuk kami senantiasa hidup memuji, memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah kekuatan dan kebenaran itu yang senantiasa membimbing kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, beri pengertian buat setiap kami. Untuk kami mengerti dan untuk kami juga belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah Engkau Tuhan Yesus yang baik buat setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami dengar firman-Mu, dan kami siap juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, bersyukur lagi buat hari ini, kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita selalu kekuatan,
Firman Tuhan yang akan senantiasa meneguhkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, beberapa minggu terakhir ini kita sudah mengikuti beberapa rangkaian khotbah yang berbicara mengenai buah roh. Dan kita sudah bisa memahami buah daripada roh itu sendiri. Sudah diuraikan, dan hari ini firman Tuhan masih akan berbicara mengenai roh. Roh yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita harus hidup menurut kehendak roh. Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Galatia 5 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tema firman Tuhan hari ini berbunyi, hiduplah oleh roh, agar tidak menuruti keinginan daging. Setiap hari, secara khusus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan peperangan. Bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan di dalam batin. Setiap hari, kita diperhadapkan dengan hal ini. Tidak kelihatan dari luar, tetapi di dalam batin kita, di dalam diri kita ini, diperhadapkan dengan peperangan itu. Bagaimana kehendak daripada Roh Kudus itu yang harus dituruti. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Maka kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi di sisi yang lain juga, bahwa di dalam diri kita ini, di dalam tubuh kita ini, masih ada keinginan-keinginan daging. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Roma, surat Roma pasalnya yang ke-7, ayat 21 sampai 23. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus memberikan penjelasan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Perbuatan-perbuatan daging, kalau kita menjadi milik Kristus, Roh Allah ada di dalam kita, sehingga yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, kata firman Tuhan. Perkara-perkara yang bersifat rohania. Dan akal budi kita itu sudah dibaharui. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Selain Rasul Paulus ini, dia memikirkan akal budinya itu. Memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Hal-hal yang dikehendaki oleh Roh Kudus.
di dalam anggota tubuhnya ini yang masih bersifat daging ini, ada hukum yang lain, yaitu hukum kedagingan yang masih terus berjuang supaya kita melakukan keinginan-keinginan daging. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Dia adalah manusia celaka. Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? Jadi, keinginan-keinginan daging di dalam anggota tubuh kita ini yang masih ada keinginan-keinginan daging terus berjuang, dan keinginan-keinginan daging akan membawa kepada maut. Dan kata Rasul Paulus bahwa dia adalah manusia celaka karena kedagingan itu begitu kuat, sementara pikirannya, akal budinya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada dua hal yang berjuang, yang terus berjuang di dalam diri kita ini, manusia batinia kita ini. Akal budi kita itu senantiasa memikirkan hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang bersifat rohania, hal-hal yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Tetapi di dalam tubuh kita ini yang masih terdiri dari daging dan darah, ada roh, ada hukum yang berjuang di dalam tubuh ini, anggota tubuh ini, untuk mau melakukan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus menyadari, kita punya keinginan yang dikehendaki oleh roh itu. Tetapi, kita harus ingat juga bahwa terkadang daging kita ini lemah, sehingga kita menuruti apa yang menjadi keinginan daging itu sendiri. Ini yang dijelaskan oleh firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kemudian, di dalam, kita kembali ke Galatia pasal 5 tadi. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Di sana memberikan pengertian, firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Di dalam diri kita ada roh, ada keinginan daripada Roh Kudus itu. Tetapi di dalam diri kita juga ada keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kedua hal ini, keinginan daging dan keinginan roh, ada terus sama-sama berjuang di dalam diri kita. Mana yang kita harus turuti? Kedua ini bertentangan. Firman Tuhan berkata, dua hal ini bertentangan dan berlawanan. Sehingga, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima ini, di ayat yang ke-19 dan seterusnya, di sana berisikan daftar keinginan-keinginan daging. Dan akhir daripada keinginan daging ini, kata firman Tuhan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi lewat Rasul Paulus di dalam kitab Roma, dia adalah manusia celaka. Ketika anggota tubuh ini menginginkan keinginan-keinginan daging itu, bukan hanya sampai celaka, dia katakan, tetapi keinginan-keinginan itu, keinginan daging itu membawa kepada maut. Sementara di dalam Galatia ini,
dijelaskan bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu saling bertentangan, saling berlawanan. Dan orang yang hidup di dalam daging, keinginan daging itu, kata firman Tuhan, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Maut berarti upah dosa adalah maut. Jadi keinginan-keinginan daging itu adalah dosa. Dan akhir daripada itu adalah maut, kebinasaan. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita sejenak merenungkan perumpamaan mengenai anak bungsu yang terhilang. Di dalam Injil Lukas 15. Di sana ada perumpamaan mengenai anak yang terhilang. Anak ini tinggal bersama dengan bapaknya. Dengan aturan dari bapaknya. Katakanlah, dia tidak pernah mengenal dunia luar. Dia tidak pernah mengenal dengan dosa. Dia hidup bersama dengan bapaknya. Hidup senang. Suatu saat anak yang bungsu ini minta warisan kepada bapaknya. Bapak, berikanlah aku warisan yang menjadi hakku. Dan bapaknya berikan. Apa yang terjadi? Kata firman Tuhan, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia hidup berfoya-foya. Dia memboroskan harta yang menjadi haknya yang diberikan oleh bapaknya. Dia hidup sesuka hatinya. Dia hidup dengan keinginan-keinginan daging. Bahkan dia hidup dengan para pelacur-pelacur. Dia hidup dengan hawa nafsu, dengan keinginan daging. Dan kita sudah tahu, kita sudah lihat daripada firman Tuhan tadi bahwa keinginan daging itu adalah kebinasaan, adalah maut. Dan anak ini, ketika semuanya habis, warisan yang diberikan oleh bapaknya itu habis, timbullah bencana kelaparan. Akhirnya dia bekerja dan menjadi seorang penjaga kawanan babi. Dia mau makan makanan hewan, tidak bisa. Dia akan mati kelaparan. Akhirnya dia sadar. Dia ingat para pembantu-pembantu di rumah bapaknya. Pembantu-pembantu di sana hidup senang. Mereka tidak pernah mengalami kelaparan. Mereka tidak pernah alami bagaimana harus makan makanan hewan yang dimakan oleh hewan. Tetapi dia sendiri yang tadinya kaya, dia harus makan makanan hewan. Tetapi itu pun tidak bisa. Akhirnya dia sadar. Dia katakan dia harus kembali ke rumah bapaknya. Dia berpikir bahwa dia jadi saja pembantu bapaknya. Dia sudah hidup senang. Dia tidak akan mati kelaparan. Dan bapaknya menerima dia kembali. Anak ini dipakaikan pakaian jubah yang bersih indah. Anak ini dipakaikan kasut, dipakaikan cincin. Mereka pesta. Apa yang dikatakan oleh bapaknya ini? Anakku telah mati, tetapi kini hidup kembali. Apa yang kita bisa lihat dari kehidupan anak yang bungsu ini? Anak ini ketika dia hidup berfoya-foya, ketika dia hidup dengan keinginan daging, apa yang dia mau, dia lakukan. Dia hidup dengan para pelacur. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Anak ini mati. Tetapi anak ini mati rohani. Dia jauh dari bapaknya.
Dia jauh daripada apa yang dia dapatkan selama ini di rumah bapaknya, firman Tuhan yang dia dapatkan. Dia jauh dari apa yang namanya hidup kudus. Dia melakukan perbuatan-perbuatan daging. Dan intinya dari situ. Rupanya apa yang dia lakukan itu membawa dia kepada kematian secara rohani. Jadi, orang yang hidup dengan kedagingan, itu artinya mati. Tadi sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Celaka dan keinginan-keinginan daging itu membawa kepada maut, membawa kepada kebinasaan. Perbuatan-perbuatan daging tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Dan orang yang melakukan keinginan-keinginan daging itu seperti anak yang bungsu ini. Dia mati secara rohani. Tetapi begitu dia kembali kepada bapaknya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, anakku menjadi hidup kembali. Rohaninya kembali hidup ketika dia pulang kepada bapaknya. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang hidup sesuai dengan keinginannya dia. Tidak mau menuruti keinginan roh. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang mati secara rohani. Akan dibawa kepada kebinasaan, kepada maut. Sama sekali tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau kita kembali di kitab Galatia, surat Galatia tadi, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang menjadi milik Yesus Kristus sudah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Apakah kita tidak lagi melakukan keinginan-keinginan daging? Masih. Tetapi firman Tuhan di sini katakan, kalau kita ini sudah menjadi milik Yesus Kristus, kita harus menyalibkan daging itu. Hawa nafsu itu harus ditanggalkan. Ini adalah perintah. Sekalipun anggota-anggota tubuh kita ini masih ada hukum lain yang berjuang, yaitu kedagingan yang berjuang untuk kita melakukan keinginan-keinginan daging itu. Tetapi ingat, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 36. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan akan memberikan roh di dalam batin kita. Supaya kita menuruti keinginan-keinginan Tuhan, keinginan-keinginan roh, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus sadar bahwa memang di dalam diri kita itu, roh Allah dan roh daging itu masih selalu berjuang. Roh daging itu terus berjuang. Tetapi, kita akan diberikan Tuhan, roh itu di dalam batin kita. Supaya kita bisa melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, bisa melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu adalah penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Salah satu tugas, salah satu pelayanan daripada Roh Kudus
yaitu dia adalah penolong. Dan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yeskiel, pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-27, Tuhan sudah berjanji kepada umat Israel bahwa di dalam batin kita itu Tuhan akan menaruh roh. Untuk apa? Roh Tuhan tempatkan di dalam batin kita supaya kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, menempatkan roh di dalam batin kita. Dan kata firman Tuhan, kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwa roh yang kita miliki, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu, Roh Kudus inilah yang akan menolong kita, membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Tadi sudah dikatakan, Tuhan Yesus sudah katakan roh penurut tetapi daging lemah. Daging kita ini memang lemah, tetapi roh itu tetap berjuang di dalam diri kita supaya kita bisa melepaskan perbuatan-perbuatan daging itu dan menuruti keinginan roh. Jadi di dalam diri kita itu didominasi oleh Roh Kudus, oleh peran Roh Kudus. Dan roh ini akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 8, mulai ayat yang ke-9. Ada 3 poin penting yang dapat kita lihat bagaimana kehadiran Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sebagai penolong, dan Roh Kudus itu akan membawa kita itu kepada seluruh kebenaran. Roma 8, ayatnya yang ke-9 berkata begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Allah ada, roh Allah berdiam di dalam diri kita, membuat kita hidup oleh roh. Sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki roh Allah itu. Karena orang yang tidak memiliki roh Allah, dia bukan milik Kristus. Kita yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, kita memiliki Roh Kudus itu. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, yang membuat kita hidup oleh roh itu sendiri. Ini poin yang pertama, bahwa kita memiliki roh Allah itu. Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, yang membuat kita hidup menurut keinginan, kehendak daripada roh itu sendiri. Jadi, daging itu tidak lagi berkuasa atas diri kita. Daging itu tidak lagi mendominasi hidup kita, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya hidup menurut kehendaknya Dia. Tidak. Tetapi pikiran kita selalu mengingatkan bahwa kita harus hidup di dalam roh. Kita harus selalu berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Karena pikiran daripada kehendak Roh Kudus itu adalah perkara-perkara yang di atas. Kemudian, ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Poin yang kedua di sini, roh menghidupkan karena kebenaran. Roh Kudus di dalam diri kita menghidupkan karena Dia adalah kebenaran. Roh Kudus itu adalah kebenaran yang membuat roh itu menghidupkan kita. Puji Tuhan.
Hal yang ketiga, di ayat yang ke-13 berkata begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hidup oleh roh mematikan perbuatan daging. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya hidup oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi, perbuatan-perbuatan daging itu hilang. Perbuatan-perbuatan daging itu tidak ada lagi. Karena roh Allah yang mendominasi kita. Kita hidup oleh roh, roh itu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi, roh Allah itu membantu kita di dalam diri kita, supaya kita tidak hidup lagi menurut keinginan-keinginan roh daging itu. Karena roh Allah itu, dia mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan. Puji Tuhan. Berarti di sini, seperti kata firman Tuhan, hiduplah oleh roh, agar tidak menuruti keinginan daging. Kita memang harus hidup oleh roh. Kita kembali ke surat Galatia, pasalnya yang kelima tadi. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-25 berkata begini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, kita akan dipimpin oleh roh. Ketika Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita, keinginan-keinginan daging dimatikan oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam roh, kita juga akan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam roh, karena Roh Kudus itulah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Apa yang kita alami sekarang, barangkali kita sementara berjuang antara mau menuruti keinginan Roh Kudus atau keinginan daging. Ingat firman Tuhan, pikiran kita sudah dibaru oleh firman Tuhan. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu. Hidup oleh Roh Kudus, kita juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita. Hari ini, Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan, kepastian. Amin. Firman Tuhan sudah datang kepada kita. Sudah datang berbicara kepada kita. Biarlah Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita, di dalam batin kita. Dia akan mendominasi hidup kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, membawa kepada seluruh kebenaran. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci.
dengan kasih-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari Roh Suci datang di dalam kami selalu. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di dalam batin kita. Roh Kuduslah yang akan membuat kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita, itulah yang akan menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Akal budi kita senantiasa tertuju kepada Roh Allah itu. Tetapi di dalam tubuh kita ini juga berjuang roh kedagingan. Tetapi Roh Kudus itu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam tubuh kita ini. Izinkanlah Roh Kudus senantiasa bekerja berkarya di dalam kita. Roh Kudus yang membuat kita insaf. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga mengingatkan tentang penghakiman kepada kita. Tuhan, bawalah kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus, tuntunlah kami, mampukanlah kami hidup menurut kehendak. Kalau kami hidup di dalam Engkau, Roh Kudus, biarlah kami dipimpin oleh kehendak-Mu, ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kuasai kami, penuhi kami Tuhan dengan kasih Tuhan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tolong kami semua. Haleluya.
mampukanlah anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus. Roh suci itulah yang akan membawa kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Haleluya. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan menjadi kerinduan kami, keinginan kami hidup di dalam Roh. Roh Kuduslah yang akan memampukan kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup memikirkan perkara-perkara yang rohania. Jauhkan kami Tuhan dari keinginan-keinginan daging itu yang membawa kepada kebinasaan, membawa kepada maut. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami terus hidup di dalam Roh, dan kami dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dan kami percaya, Roh Kudus itu akan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kami selalu berlayak di hadapan Tuhan, oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan, mampukanlah kami semua, mampukanlah anak-anak Tuhan dimanapun berada, hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan yang sudah mengikuti tayangan ini. Tuhan, sehat-sehatkanlah jemaat yang ada. Berkatilah kerohanian mereka. Berikan kesehatan, kekuatan. Taruh selalu damai, sejahtera, sukacita. Menyambut Natal di 2024 ini. Biarlah kami semua memiliki semangat, sukacita. Kami semuanya bisa memaknai Natal itu bagaimana Tuhan sudah hadir di dalam dunia ini membawa terang. Dan Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kehadiran Tuhan membawa kami kepada keselamatan itu, yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Keselamatan itu juga Tuhan yang sudah memakukan segala keinginan daging, hawa nafsu, sehingga kami Tuhan menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak ketebusannya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, biar Tuhan terus memberkati kami dengan firman-Mu, Roh Kudus yang selalu membaharui kami dari hari ke hari. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera oleh anaknya Yesus Kristus, bimbingan, sukacita, penyertaan, penghiburan oleh Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.